Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1191. Tang Zichen sangat menyegarkan di dalam. Meskipun dia tahu bahwa itu semua palsu, dan jika bukan karena Siling memberinya kekuatan 100.000 kali lebih banyak, Tang Zichen tidak akan bisa begitu hebat, tetapi bahkan jika itu palsu, itu masih cukup menyegarkan untuk dilihat. Selamat bersenang-senang. Tang Zichen berkata kepada kelompok tentara bayaran yang tersisa, siapa di antara kalian yang ingin mencoba teknik kepala kipas saya lagi? Satu tamparan dan ledakan kepala, siapapun di antara kalian yang ingin mencobanya, silakan angkat tangan untuk mengungkapkannya. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat Tang Zichen. Apakah ini iblis? Mengapa begitu tidak ortodoks? Tang Zichen tersenyum, baiklah, sepertinya tidak ada yang mau mencoba kefanatikan saya. Kalau begitu, saya menyatakan bahwa Anda, mulai hari ini dan seterusnya, semua adalah budak saya. Baiklah, kalian semua berlutut di pintu masuk penginapan, ayo cepat. Lebih dari selusin orang pergi ke pintu masuk penginapan dan berlutut berturut-turut. Tidak ada yang berani melawan, karena bos mereka semua berkepala kipas. Tang Zichen dan istrinya duduk di meja. Begitu Tang Zichen duduk, beberapa orang di luar mencoba melarikan diri. Tubuh Tang Zichen bergerak, dia cepat dan juga 100.000 kali lebih kuat. Mima, bagaimana lagi yang lain bisa bermain? Hampir dalam sekejap mata, Tang Zichen menamparkan yang melarikan diri, dan meledakkannya. Yang tersisa yang ingin melarikan diri, tercengang, kecepatan ini. Ini hampir seketika, bukan? Mereka yang melarikan diri, semuanya bahkan belum mencapai 3 meter sebelum mereka ditangkap dan disebarkan. Sisanya tidak pernah berani melarikan diri lagi. Tang Zichen kembali ke penginapan. Sisun, ayo makan. Istri guru berbisik, Windy, apa yang terjadi? Kenapa begitu kuat? Benar-benar hebat. Tang Zichen tertawa, sejujurnya, saya baru saja memberitahu Siling bahwa saya dikelilingi oleh sekelompok tentara bayaran dunia Zongxi. Saya yakin saya tidak bisa menang, dan ada yang terlambat di antara mereka. Siling berkata bahwa dia adalah penguasa batu memori ini, tidak ada yang lebih kuat dari dia di sini, dan dia memberiku kekuatan 100.000 kali lebih banyak dengan satu kata. Apakah menurutmu aku kuat? Apa? Memberimu kekuatan 100.000 kali lebih banyak. Ya, aku akan menamparkan mereka, tetapi akibatnya itu meledak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa menurunkan kekuatanku lagi. Setelah mengipasi dengan ringan dan menambahkan 100.000 kali lebih banyak kekuatan, itu tak terbayangkan. Guru itu mengerutkan kening, kalau begitu kamu sudah sangat kuat sekarang, tidakkah kamu bisa mencapai tujuanmu untuk menyingkirkan alien dengan mudah? Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, Shizuo, jika begitu mudah untuk menyingkirkan alien, maka roh batu tidak perlu menyusahkan kita. Alasan mengapa alien adalah karena roh batu tidak dapat mengendalikan mereka, yaitu tidak peduli berapa kali saya menambah kekuatan, semuanya kosong untuk alien. Kita dibunuh oleh alien dan roh batu tidak dapat menyelamatkan kita. Begitu, jadi kita harus mengandalkan kekuatan kita yang sebenarnya untuk membunuh alien. Ya, tapi bagaimana? Roh batu telah memberiku kekuatan yang begitu kuat, sungguh menyenangkan. Tiba-tiba aku punya ide sekarang. Ide apa? Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh, karena kita tidak bisa membunuh alien, bisakah aku memaksa seorang perfeksionis besar Zongxi untuk membunuh alien? Atau aku akan menggunakan kekuatan yang aku tambahkan sekarang untuk membentuk kekuatan super dan kemudian, dengan mudah merawat alien. Ya. Kekuatan yang diberikan Siling kepadamu tidak efektif melawan alien, tapi itu efektif melawan pembangkit tenaga non-alien. Kamu hanya perlu memaksa klan master level non-alien untuk membunuh alien. Bukankah itu akan berhasil? Hahaha, aku akan menanyakan tentang Siling. Tang Zichen segera menanyai Siling dan memberitahu Siling apa yang dia pikirkan. Siling tercengang dan agak terkejut, kenapa aku tidak memikirkan itu?
Ternyata membersihkan alien bisa sangat sederhana. Hahaha, Tang Zichen, apa yang kamu katakan benar-benar berhasil. Baiklah, kalau begitu aku akan terus memberi Anda memiliki kekuatan sekarang. Saya akan memberi Anda kekuatan 10 juta kali lebih banyak. Anda cukup kuat untuk mengalahkan siapapun di dunia batu memori ini dengan kekuatan sebesar ini. Anda pergi dan kumpulkan beberapa saudara junior dari tingkat Grandmaster dan kirim mereka untuk menghapus alien. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Hahaha, hahaha, jadi ini bisa sangat sederhana, tapi aku tidak memikirkannya sebelumnya. Si Ling tertawa keras dan dalam suasana hati yang baik. Namun, Tang Zichen tidak terlalu senang, meskipun menambahkan kekuatan 10 juta kali lebih banyak. Dunia ini cukup untuk menjadi raja, tetapi masa depan keluar dari batu ingatan, dan kemudian kembali ke bentuk aslinya, dan begitu kuat Tang Zichen di dunia ini, bagaimana dia masih berlatih, tidak ada lawan lagi, berlatih hantu. Tang Zichen benar-benar tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Si Ling sepertinya telah membaca pikiran Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, jangan khawatir, meskipun aku telah memberimu kekuatan 10 juta kali lebih banyak, kamu tidak memiliki lawan, kamu tidak bisa menjadi kuat, tetapi kamu dapat merebut semua master hebat di dunia ini, dan membantu Anda belajar seni bela diri setiap hari, dan membimbing seni bela diri Anda. Saya pikir, manfaat ini lebih dari pelatihan apapun. Bahkan lebih besar, kali ini sangat murah. Terima kasih, Si Ling Senior, hahaha. Tang Zichen tertawa, Si Ling masih memiliki wawasan. Tang Zichen meraih kesuksesan besar klan dunia dan memberikan dao tambahan Tang Zichen setiap hari. Sial, Tang Zichen tidak percaya bahwa itu adalah masih belum sebanding dengan apa yang disebut pengalaman hidup dan mati. Begitu banyak orang kuat, sumber daya apa yang diinginkan Tang Zichen. Tapi, bukankah Tang Zichen harus menyatukan dunia? Menjadi penguasa dunia ini, di bawah satu orang dan di atas semua yang lain. Anda ingin bermain sangat adiktif, itu akan sangat membuat ketagihan. Anda tidak ingin pergi. Nanti, ketika Anda kembali ke dunia nyata, Anda akan benar-benar lebih buruk daripada mati. Setelah Tang Zichen makan, dia berkata kepada sekelompok orang yang berlutut di luar pintu, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah budakku, dan apapun yang aku katakan adalah aku, oke? Salah satu dari mereka berkata, Senior, kami mengakui bahwa kami telah menyinggung Anda dengan mata kami, tetapi Anda memindahkan budak. Bukankah ini terlalu berlebihan? Jujur saja, keluarga saya adalah salah satu dari 10 keluarga terkuat di benua ini, keluarga Yuan Feng. Anda bertindak terlalu jauh. Jika keluarga saya tahu, saya khawatir keluarga saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Jangan beritahu saya bahwa Anda kuat. Keluarga saya dinilai sebagai 10 keluarga teratas benua, sama sekali tidak hanya kesia-sian, dan kamu mungkin tidak dapat menahan kemarahan keluargaku. Tang Zichen berkata kepada pria itu, siapa namamu? Nama saya Yuan Fengqi. Yuan Fengqi, benar, aku akan memberitahumu sekarang, aku akan membuat keluarga Yuan Fengmu gemetar di bawah kakiku. Konyol, keluarga Yuan Feng saya, apakah Anda salah satu dari 10 keluarga terbesar di benua ini? Ya, dengan saya. Baiklah, saya tidak ingin berbicara omong kosong. Kalian bangun dan letakkan, ingat, jangan lari. Saya dapat menangkap Anda, tidak peduli seberapa jauh Anda berlari. Begitu Anda menangkap saya, sebarkan. Tunggu sampai besok, ikut aku ke Tai Desolate Forest dan cari cucu perempuan Lord Luo Huan, Luo Yang. Hei, kenapa aku masih mencarinya? Tang Zichen tiba-tiba teringat mengapa dia mencarinya sekarang, karena dia begitu kuat. Dalam hal ini, kami tidak mencarinya. Pada saat itu, seorang tentara bayaran berkata, Senior, Lo yang telah ditemukan. Sudah ditemukan. Siapa yang menemukannya? Oleh tentara bayaran matahari terbenam. Korps bayaran matahari terbenam telah menemukannya. Para tentara bayaran matahari terbenam ada di kota ini saat ini, mereka tinggal di Chen Fuin di sisi barat kota, Lo yang juga ada di sana. Tang Zichen tersenyum, sungguh kebetulan, kalian yang memimpin I Chen Fuin. Ya, Tang Zichen segera tiba di sebuah penginapan di sebelah barat kota ini. Pada saat ini, di dalam penginapan ini, kelompok tentara bayaran yang sama kuatnya sedang minum dan makan daging.
bersulang, merayakan bahwa kami menemukan Nyonya Kabupaten Loyang. Hahaha, semangat. Kami telah menemukan Tuan Kabupaten Loyang dan menyerahkannya kepada Senior Luo Huan, jadi kami dapat memohon kepada Senior Luo Huan untuk melakukan sesuatu untuk kami. Benar, Senior Luo Huan, tapi benua kita, yang terkenal, 10 besar terkuat untuk mendapatkan salah satu dari janjinya, hehehe, Sunset Mercenary Group kita akan menjadi kaya. Kering. Sekelompok orang tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Saat itu, sebuah suara keluar, tidak, akulah yang menemukan guru Kabupaten Loyang. Semua orang tercengang saat mendengar suara ini, dan suara itu berhenti sejenak. Tang Zichen berdiri di pintu masuk penginapan, dia diikuti oleh sekelompok tentara bayaran di belakangnya. Sekelompok tentara bayaran di belakangnya sangat terdiam ketika mereka mendengar kata-kata sombong dari Tang Zichen. Orang-orang Sunset Mercenary Group, mereka lahir dan mati di hutan belantara Tai. Beberapa saudara meninggal sebelum mereka akhirnya menemukan guru Kabupaten Loyang, tetapi mereka tidak menyangka Tang Zichen akan mengatakan dengan satu kalimat bahwa dia menemukannya. Itu terlalu memalukan. Pemimpin Sunset Mercenary Corps bertanya, siapa yang mengatakan itu tadi? Sulit mengatakannya lagi. Tang Zichen tersenyum, maaf, saya yang mengatakannya. Saya mungkin sedikit terlalu pendiam sekarang dan tidak membiarkan kalian mendengarnya dengan jelas. Saya benar-benar minta maaf. Kalau begitu saya akan mengatakan lagi sekarang, Nyonya Kabupaten Loyang, akulah yang menemukannya. Pada saat itu, Tang Zichen melihat seorang wanita duduk sendirian di meja makan di sudut tertentu penginapan. Sepertinya 9 dari 10 adalah menemukan Tuan Kabupaten Loyang. Pemimpin kelompok tentara bayaran matahari terbenam melihat ke arah pintu dan mendengus, aku bilang siapa itu? Jadi kelompok tentara bayaran ular hitam, apa kamu ingin merampok seseorang dari kami? Beberapa tentara bayaran di belakang Tang Zichen sibuk berkata, Senior Yusan, jangan salah paham, kami tidak mengatakan itu tadi. Lalu siapa yang mengatakannya? Tang Zichen berkata, saya mengatakannya. Pemimpin tentara bayaran matahari terbenam menghancurkan botol anggur di tangannya, dan dengan botol di tangannya, dia berjalan ke Tang Zichen dan berkata, cobalah sekali. Seolah-olah jika Tang Zichen mengatakannya lagi, dia akan menusuk berakhir dengan botolnya, yang agak mirip dengan botol bir, dan saya tidak tahu terbuat dari apa, tapi yang pasti itu bukan kaca. Tang Zichen berkata, saya menemukannya, tidak hanya saya menemukannya, tetapi Nyonya Kabupaten Loyang juga adalah pembantu penghangat tempat tidur saya. Kamu, semua orang tidak percaya mengapa anak yang terlihat seperti alam persatuan ini begitu gila. Pergi mati. Pemimpin Sunset Mercenaries tiba-tiba marah dan menikam botol di tangannya ke arah Tang Zichen. Tang Zichen menjentikan jarinya, dan tiba-tiba kepala kelompok itu terpental. Tang Zichen tidak berani menggunakan tamparannya sekarang karena takut menamparnya. Tang Zichen tidak ingin terlalu berdarah, jadi sebagai gantinya, dia menggunakan jarinya untuk menjentikannya. Ah! Semua orang tercengang saat melihat Senior Yusan dari Sunset Mercenary Group dijentikan oleh jari Tang Zichen. Senior Yusan, yang merupakan pembangkit tenaga listrik klan yang terkenal di tahap akhir, sebenarnya benar-benar terpental. Yusan memanjat, dan segera menghunus pedangnya dan membunuh Tang Zichen. Tang Zichen menjentikan jarinya lagi, dan Yusan, yang belum cukup dekat terpental oleh angin dari jari Tang Zichen. Bayangkan tangan Tang Zichen. Angin dari jentikan jari, setelah ditambahkan 10 juta kali, seberapa kuat itu cukup untuk memantulkan seseorang dari jarak 10 meter. Tang Zichen masih menjentikannya, jika dia menjentikannya cukup keras aku khawatir Yusan akan dibunuh oleh Tang Zichen. Untung juga Yusan dilempar beberapa meter dari Tang Zichen dan tidak dekat ke jari Tang Zichen, jika tidak, saya khawatir dia akan mati atau hidup. Ah! Yusan tercengang. Kali ini, dia tahu bahwa jika dia bergegas ke sana, dia akan meminta kematian. Tang Zichen berkata, namamu Yusan. Ya. Kau mau kembali ke sini. Jujur saja, aku baru saja menamparkan kepala tentara bayaran ular hitam di penginapan lain, dan aku tidak ingin kau dibom juga, oke. Kekuatan. Terima kasih senior karena tidak membunuhku.
Baiklah, tidak perlu sopan, aku bertanya padamu apakah aku menemukan Tuan Kabupaten Loyang? Ya, apakah Tuan Kabupaten Loyang adalah pembantu penghangat tempat tidurku? Ya. Tang Zichen berjalan menuju gadis cantik di sudut penginapan dan tersenyum, kamu adalah Loyang. Ya, apa yang kamu inginkan? Kakekku bisa menjadi Luo Huan, salah satu dari 10 orang terkuat di benua itu. Kata wanita cantik itu. Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, cepat atau lambat kakekmu akan menjadi salah satu anak buahku. Luo yang sangat marah, kamu berani tidak menghormati kakekku. Tang Zichen menyentuh wajah Luo Yang dan berkata, wajah penuh kolagen, lumayan, kulit terawat, produk perawatan kulit apa yang kamu gunakan? Apa yang kamu katakan, aku tidak mengerti. Oh, tidak ada produk perawatan kulit di sini, kata Don Zichen. Tapi tentu saja, Don Zichen pura-pura bodoh dan hanya menggoda gadis cantik itu. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu tidak menyentuhku atau kakekku akan sangat marah. Ayolah, aku tidak ingin mengulang untuk ketiga kalinya, kakekmu akan berada di bawahku mulai sekarang. Mimpi bodoh. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara dengan Loyang lagi, dan berkata kepada pemimpin tentara bayaran matahari terbenam, jaga Loyang untukku, aku akan datang malam ini, dan aku mungkin akan tidur di penginapan ini. Ya, senior. Tubuh itu bergerak dan terbang menjauh, dan detik berikutnya, Tang Zichen kembali ke penginapan itu dari sebelumnya. Senior masih menunggu di penginapan itu, dan tadi, senior tidak mengikutinya ke Chen Fuin. Tok-tok, Tang Zichen mengetuk pintu. Jangan masuk, aku sedang mandi. Suara istri guru terdengar dari dalam. Oh. Tang Zichen tidak masuk dan menunggu di luar selama 10 menit sebelum istri guru berpakaian dan membuka pintu. Fenger, kamu pergi ke penginapan Chen Fu itu secepat itu. Ya, si Sun Yang, aku bertemu dengan kelompok tentara bayaran bernama Sunset, aku telah menaklukkan kelompok tentara bayaran itu, dan aku juga bertemu Kabupaten Loyang, tapi dia wanita yang cantik. Istri guru itu bertanya tanpa berkata-kata, kamu tidak akan melakukan apapun padanya, kan? Fenger, kenapa kamu berubah seperti ini? Barusan kamu menamparkan tentara bayaran itu dan mengancam akan menjadi semua budakmu. Tatapan itu, aku merasa kamu sangat sombong. Sifu, kamu tidak suka aku sombong seperti ini. Aku tidak tahu. Kakak, sekarang Siling telah memberiku 10 juta kali lebih banyak kekuatan. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa menjadi gila. Apakah kamu tahu bahwa orang yang kuat di sekte akhir, aku beberapa meter darinya, dan jika aku menjentikan jariku ke arahnya, angin dari jariku akan cukup untuk memantulkannya. Jika aku melakukan jentikan yang berat, angin dari jentikan jari itu bisa mencabik-cabiknya. Sungguh aku merasa seperti dewa sekarang, aku dapat mendikte nasib orang kuat manapun. Anda memberitahu saya bagaimana tetap rendah hati seperti ini, guru. Sejujurnya, saya benar-benar takut kakak laki-laki akan bersin dan membunuh seseorang. Istri guru memandang Tang Zichen tanpa berkata-kata. Si Sun, karena Siling telah memberiku kekuatan yang begitu kuat, akan sangat sia-sia jika aku tidak memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana kamu ingin memanfaatkannya? Tentu saja di dunia ini, untuk menjadi raja, untuk membuat semua orang merangkak di kakiku, untuk membuat semua klan sukses besar, untuk menjadi adik laki-lakiku, untuk membantuku, dan kamu, dan saudara laki-laki dan perempuanku, dan teman-temanku, berlatih seni bela diri, dan saat kita semua kuat kita akan meninggalkan dunia ini, oke? Baiklah, Sigure, kalau begitu istirahatlah, dan jika ada bahaya, panggil Siling. Windy, kamu mau kemana? Kamu tidak benar-benar ingin pergi ke Chen Fuin itu dan mencari Loyang, kan? Kamu benar-benar ingin melakukan itu padanya. Tang Zichen merasa malu, agak sulit untuk mengatakan, istri guru, apa yang Anda ingin saya lakukan? Orang setidaknya laki-laki baik-baik saja. Sudah lama saya tidak mengikuti, ya ampun, Anda tahu. Fenger, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Maka aku tidak akan melakukannya. Istri guru itu berhenti mengatakannya, tersipu, menutup pintu, dan berkata, baiklah, pergilah, aku tidak peduli. Bibi, kalau begitu aku pergi. Dalam sekejap mata, Tang Zichen tiba di penginapan Chen Fu.
Dia terlalu cepat, kecepatan apapun, dan setelah menambahkan 10 juta kali itu bukan kecepatan lagi, itu adalah gerakan seketika. The Sunset Mercenaries masih menunggu Tang Zichen di penginapan itu. Dan Nyonya Kabupaten Loyang itu, bagaimanapun, membuat keributan, dan telah memerintahkan Yusan untuk segera membawanya pergi. Namun, Yusan sudah sangat ketakutan dengan kekuatan Tang Zichen, dan ditambah dengan bujukan sebelumnya dari kelompok tentara bayaran ular hitam, bagaimana mungkin dia berani membawa Loyang pergi. Cepat bawa aku pergi, pria itu gila, bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin aku menghangatkan tempat tidurnya di malam hari? Aku tidak mau. Nyonya Loyang, Anda juga harus memahami kami, jika saya membawa Anda pergi, bagaimana senior itu akan membiarkan kami pergi? Aku tidak peduli, aku ingin pergi. Pada saat ini, suara Tang Zichen datang dari udara, mau kemana, Loyang? Itu kamu. Tang Zichen terbang ke bawah dan tertawa, Loyang, ini membosankan, kita semua keluar untuk bersenang-senang, bukankah seharusnya kita bersenang-senang? Kau yang keluar untuk bermain, aku tidak. Yah, aku sangat kuat, apakah kamu tidak terkesan? Tang Zichen bertanya. Kakekku mungkin tidak lebih lemah darimu. Yah, sepertinya aku harus mengalahkan kakekmu di depanmu. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan kakekku, maka aku akan melakukan apapun yang kamu mau, kata Luo Yang. Baik, di mana kakekmu? Panggil dia. Kakekku tinggal di Gunung Klakju, kamu ikut aku ke Gunung Klakju sekarang. Luo yang ingin mengelabui Tang Zichen agar pergi ke kakeknya, hanya tipuan provokatif. Namun, Tang Zichen sama sekali tidak takut dengan taktik provokatifnya, menganggukkan kepalanya, bagus, lalu pergi ke Gunung Klaking Krisantemum sekarang. Tang Zichen mengambil Loyang dan terbang di langit. Ke arah mana krisan Gunung Klak berada? Ah, sangat cepat. Luo yang terkejut, karena Tang Zichen terbang sangat cepat. Ya, kecepatan asli Tang Zichen, ditambah 10 juta kali lebih banyak Nima ini melawan langit. Ke arah ini, Luo yang berkata dengan hati-hati, dia sedikit takut di dalam. Sangat cepat ke Gunung Goju. Ah, ini dia, ya Tuhan. Luo yang tertegun. Tang Zichen mendarat di krisan Gunung Klak. Ayo pergi cari kakekmu Luo Huan. Luo yang mengeraskan kulit kepalanya dan membawa Tang Zichen untuk menemukan kakeknya. Luo Huan akan menjadi orang kuat pertama yang diterima Tang Zichen. Kakek, aku kembali. Segera setelah itu, seorang lelaki tua bergegas keluar dengan tidak percaya. Luo Hua, kakek, ini aku. Ya Tuhan, ini benar-benar Loyola, kamu apa yang kamu lakukan di sini? Kakek aku. Luo yang memandang Tang Zichen. Orang tua itu juga memandang Tang Zichen, melihat bahwa Tang Zichen adalah alam persatuan, dan bertanya, apakah Anda menemukan cucu perempuan saya? Atau... Tang Zichen tersenyum, kamu pasti Luo Huan. Ya, nak, jawab pertanyaanku dulu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak, kamu menjawab pertanyaanku. Kamu. Luo Huan sedikit kesal dengan kekasaran Tang Zichen, tetapi mengingat Tang Zichen telah menemukan cucunya, dia bertahan. Tang Zichen berkata, Luo Huan, aku bertaruh dengan cucumu bahwa jika aku bisa mengalahkanmu, cucumu akan membiarkanku bermain. Bermain? Bagaimana kamu mengerti? Oh, hanya bermain, kau tahu. Kamu. Luo Huan sangat marah, lalu menatap Luo Yang. Luo yang sibuk berkata, kakek, pria ini sangat kuat, dia mencoba memaksaku sebelumnya, aku berbohong padanya dan mengatakan bahwa jika dia mengalahkanmu, dia akan diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan. Luo Huan mengangguk, melihat ke arah Tang Zichen dan berkata, nak, kamu sangat berani, apakah kamu tahu siapa aku, Luo Huan? Aku tahu, salah satu dari 10 orang terkuat di benua ini. Jika kamu tahu, kamu masih berani menyentuh cucuku. Pria tua itu meraung. Tang Zichen tersenyum dengan acuh tak acuh, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku terlalu kuat sekarang? Aku sangat kuat sehingga aku tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah, Luo Huan, jangan bicara omong kosong, biarkan aku tinju, kalahkan kamu dengan lembut. Anda, kakek, hati-hati, dia kuat. Luo yang sibuk mengingatkan.
Luo Huan mendengus kuat. Aku sudah lama tinggal di benua ini, hanya 7 atau 8 orang yang lebih kuat dariku. Setelah mengatakan itu, Luo Huan berlari ke arah Tang Zichen dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ketika dia bergegas mengejar Tang Zichen telah pergi. Di mana orang-orangnya? Pada saat itu, Rohan merasakan seseorang di belakangnya dan menepuk pundaknya. Ini dia. Ketika Luo Huan berbalik, dia melihat Tang Zichen berdiri di belakangnya. Luo Huan tercengang. Benua ini, dia benar-benar tidak percaya seseorang bisa begitu cepat. Minum. Pada saat itu, Luo Huan berbalik dan membunuh Tang Zichen dengan pukulan lain. Namun, Tang Zichen sudah pergi lagi. Luo Huan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak ada Tang Zichen di belakangnya juga, dan dia berpikir bahwa Tang Zichen juga akan berada di belakangnya. Luo Huan sibuk melihat-lihat tapi dia tidak melihat Tang Zichen di sekitar. Di mana laki-laki itu? Aneh, di mana orang-orangnya? Loyang, pernahkah kamu melihat seseorang? Pria tua itu bertanya kepada cucunya, yang berdiri tidak jauh dari Luo yang menonton. Luo yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, aku juga tidak melihatnya. Saat ini, di puncak gunung beberapa ribu meter jauhnya, seseorang berteriak, saya di sini. Ketika Luo Huan melihat Nima itu adalah Tang Zichen. Ini tidak nyata, ini sama sekali tidak nyata. Luo Huan menjadi konyol, ya Tuhan, dia masih mencari-cari seseorang, tetapi dia berada ribuan meter jauhnya, ini terlalu menakutkan. Ketika Luo yang melihat lagi, Tang Zichen menghilang lagi di puncak gunung yang jauh. Kemana dia pergi lagi? Kemudian, dari sebuah paviliun di belakangnya, terdengar suara, selesai dengan secangkir teh. Luo Huan gemetar, dia mengira itu hantu, dia baru saja berada di puncak gunung ribuan meter jauhnya, dan saat berikutnya, dia kembali dan menghabiskan secangkir teh. Bang! Detik berikutnya, Tang Zichen meninju wajah Luo Huan, tapi tentu saja, bagi Tang Zichen itu adalah pukulan ringan. Dan Luo Huan, tiba-tiba, hidungnya roboh dan tubuhnya terbang dengan keras. Karena kendali kekuasaan Tang Zichen, Luo Huan tidak dibunuh oleh Tang Zichen. Tapi dia juga terluka parah. Kakek, Luo yang sibuk bergegas. Oh, kakek. Baiklah, Luo yang, aku telah mengalahkan kakekmu, kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saatnya untuk memenuhi janjimu. Tang Zichen berjalan dan berkata, tapi kakekku tidak terluka olehmu, aku tidak peduli, kamu memberi kompensasi pada kakekku. Tang Zichen berkata, Loyang, dunia ini ada banyak wanita cantik, kamu menantang kesabaranku, aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini, semangatlah, aku akan membunuhmu dan kakekmu. Kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Singkatnya, aku menginginkanmu. Luo yang bit his lips. Luo Huan dengan lemah memandang Tang Zichen dan berkata, inikah sebabnya kamu memukuliku sampai mati? Luo Huan, ini yang diminta cucumu. Siapa kamu? Kenapa begitu kuat? Oh, kamu tidak perlu bertanya siapa aku, kamu akan menjadi lelakiku mulai sekarang, dan akan melayaniku, dan aku akan memerintah negeri ini, semua orang di negeri ini akan mengabdi padaku, kan? Hahaha, hahaha. Luo Huan tertawa. Orang tua tertawa tidak akan menyelesaikan masalah. Sejujurnya, wilayahku yang sebenarnya itu hanya tahap tengah klan, jadi kamu bisa membantuku meningkatkan wilayahku mulai sekarang. Luo Huan memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, jika alam sebenarnya Tang Zichen hanya pertengahan Zongxi, lalu bagaimana dia mengalahkannya? Kamu penasaran bagaimana aku mengalahkanmu? Ya Pak Tua, jangan terlalu penasaran. Pada saat itu, adegan luar biasa Tang Zichen terjadi. Orang tua itu, tiba-tiba matanya terpejam dan dia meninggal. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, oh, kamu pembohong, mengapa kakekku mati? Kamu pembohong, kamu membunuh kakekku. Teriak Luo Yang. Tang Zichen menyentuh kepalanya, tidak terlalu banyak. Tang Zichen yakin bahwa dia benar-benar tidak membunuh Luo Huan, mengapa Luo Huan tiba-tiba mati? Pada saat inilah sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya bagi Tang Zichen terjadi.
Ah, kemana perginya kekuatanku? Tang Zichen baru saja bisa merasakan kekuatan penuh, tapi saat ini, dia tidak merasakan apapun. Si Ling senior, apa yang terjadi? Tang Zichen sibuk bertanya pada Si Ling. Si Ling berkata, maaf Tang Zichen, aku tidak bisa memberimu kekuatan. Aku akan pergi, apa maksudmu kamu menipuku? Aku hampir tertipu olehmu. Aku membodohimu tentang apa yang kulakukan. Jika aku tidak membunuh Luo Huan sekarang tepat waktu, maka dia akan menjadi roh batu. Kamu membunuh Luo Huan. Tang Zichen memandangi tubuh Luo Huan di tanah dan bertanya. Ya, aku membunuhnya tepat waktu. Mengapa? Jangan berpura-pura, aku tidak memiliki iki tinggi tapi sangat jelas bahwa tidak mungkin aku belum mengetahuinya. Kamu tidak punya iki tinggi, kenapa tidak? Lagi pula, aku tidak berbohong padamu. Tang Zichen, barusan kamu memberitahu Luo Huan bahwa alammu yang sebenarnya hanya berada di tahap tengah Zongxi. Pernyataan ini telah membuat Luo Huan meragukan dunia, untungnya dia bukan seorang yang menyimpang. Jika dia itu akan terjadi telah berakhir, jadi saya segera mengakhiri hidup Luo Huan dan kemudian membatalkan power up pada Anda. Aku akan pergi, Senior Si Ling, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Tang Zichen, sebelumnya, kamu memberitahuku bahwa aku memberimu power up dan kamu memaksa orang terkuat untuk membunuh alien, tapi kamu ingin menguasai dunia ini, apalagi alien, bahkan mereka yang bukan alien. Sayangnya, ini semua salahku karena IQ tidak sebanding dengan manusia, itulah kenapa aku hampir dibodohi olehmu. Aku benar-benar tidak membodohimu, aku tidak berharap ini terjadi, yah, Senior Si Ling, aku salah. Tang Zichen menghela nafas, dia sangat tidak berdaya di dalam, dia pikir dia bisa menguasai dunia ini, tetapi sebagai seorang hasilnya basah kuyup. Tang Zichen hanya bullis seperti dewa, sekarang dia kembali ke wujud aslinya, tiba-tiba jadi tidak nyaman. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak kuat lagi sekarang, bagaimana Anda ingin saya hidup? Tang Zichen, akulah yang memberdayakanmu untuk menjadi sangat kuat sekarang. Selain itu, kamu harus kembali ke dunia nyata cepat atau lambat. Bukankah kamu tidak dapat hidup saat itu? Tang Zichen berkata, Senior Si Ling, lihat seperti ini, aku akan mencari orang terkuat di dunia ini sekarang, lalu kalahkan dia dan biarkan dia membunuh alien untukku. Ketika semua alien sudah mati, saya akan memerintah dunia ini sebagai pria misterius, dan akhirnya pria misterius itu menunjuk saya sebagai penggantinya, sehingga saya dapat terus menguasai dunia tanpa memberitahu siapapun bahwa saya semakin kuat. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi, aku tidak memiliki iki yang tinggi, aku takut dibodohi olehmu. Oh senior, kalau begitu tambahkan sedikit kekuatan, aku mohon, aku bersumpah, aku telah memutuskan untuk berhati-hati kali ini, oke. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu bahwa aku sebaik itu. Kau yakin tidak akan terjadi apa-apa kali ini? Tentu, itu tidak akan pernah terjadi, dan jika itu terjadi, kamu bisa membunuhku saja. Oke, itu yang kamu katakan. Pada saat berikutnya, Tang Zichen merasakan kekuatan lagi, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Kali ini, Si Ling mungkin memberi Tang Zichen kekuatan 100.000 kali lebih banyak. Kekuatan 100.000 kali lebih banyak dan saya tidak tahu apakah itu cukup. Tang Zichen akhirnya menenangkan pikirannya atau dia benar-benar tidak dapat menerima kenyataan ini. Selanjutnya, Tang Zichen harus berhati-hati, dia hanya bisa menunjukkan kekuatan sebesar itu sebagai orang misterius, sementara dia sendiri masih harus memberikan identitas yang sangat lemah agar tidak terjadi lagi seperti yang baru saja terjadi. Saat ini, Loyang sedang menangis dengan mayat kakeknya di pelukannya. Si Ling belum membunuh Luo yang barusan, jadi mungkin Luo yang tidak meragukan dunia ini. Namun, Tang Zichen merasa Loyang juga tidak bisa membiarkannya hidup. Karena Tang Zichen akan membuat dirinya tampak lemah selanjutnya, bukankah itu akan menjadi kontradiksi? Jadi Tang Zichen harus membunuhnya, serta kelompok tentara bayaran ular hitam dari sebelumnya, kelompok tentara bayaran matahari terbenam, dan mereka semua juga memiliki untuk mati. Loyang, jangan menangis. Kau membunuh kakekku, oh. Tang Zichen mengangkat telapak tangannya ingin menebas dengan tamparan.
Namun, selalu terlalu kejam untuk memotong Loyang sampai mati seperti ini. Loyang, kakekmu sudah meninggal, apakah kamu ingin pergi bersamanya? Tang Zichen bertanya. Luo yang mencibir, apakah kamu ingin membunuhku juga? Loyang, aku tidak mau, tapi aku tidak tega melihatmu begitu sedih. Kalau begitu, bunuh aku. Loyang, maafkan aku. Bang, Tang Zichen menamparkan dan membunuh Loyang. Tang Zichen menghela nafas dan menguburkan kakek nenek mereka. Setelah itu, Tang Zichen berkata kepada Siling, Siling, bisakah kamu membantuku dan mengirimku kembali ke kota di tepi hutan belantara Tai? Aku hanya menambahkan kekuatan sebesar ini sekarang, aku yakin saya akan terbang untuk waktu yang lama, dan saya khawatir bibi saya akan menunggu lama. Siling tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat berikutnya, Tang Zichen menyadari bahwa dia sudah berdiri di kota itu, dan kebetulan itu adalah tempat yang disebut penginapan Chen Fu. Chen Fu Inn, tentara bayaran ular hitam serta tentara bayaran matahari terbenam, semuanya masih ada di sini. Tentu saja, Tang Zichen belum lama pergi. Senior, kamu kembali. Di mana loyalis? Tang Zichen melihat lusinan orang di tempat kejadian, lusinan orang ini, semuanya harus mati agar rahasia Tang Zichen dapat disimpan. Tang Zichen mengangkat tangannya dan mulai melakukan pembunuhan besar-besaran. Meskipun dia hanya menambah 100.000 kali kekuatannya sekarang, itu lebih dari cukup untuk membunuh tentara bayaran ini. Fiuh. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, lusinan orang semuanya mati, dan untuk memastikan apakah mereka semua mati, Tang Zichen juga bertanya kepada Siling. Baiklah, sekarang tidak ada yang tahu kalau aku kuat di sini kecuali Sisun. Tang Zichen kembali ke penginapan lainnya. Istri guru sudah tertidur. Lagi pula ini sudah larut malam. Tang Zichen diam-diam kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Tang Zichen bangun. Hei, Fenger, kapan kamu kembali? Tengah malam terakhir. Oh, di mana Loyola itu? Tanya Sensei. Membunuh. Apa? Sensei terkejut. Windy, bagaimana kamu bisa melakukan itu, bunuh seseorang setelah mencemarkannya? Sisun, aku tidak menajiskannya. Tang Zichen memberitahu Xiniang tentang apa yang terjadi tadi malam, bagaimana Tang Zichen hampir membuat seseorang yang tidak menyimpang, menjadi menyimpang, dan persetujuan Tang Zichen dengan Si Lingxin dan seterusnya. Fenger, kamu tiba-tiba sekuat dewa kemarin, sungguh mencurigakan, sejauh kamu bertindak kemarin aku khawatir dia akan segera berubah menjadi roh batu. Sayangnya, aku sudah berjanji pada roh batu untuk membunuh semua alien terlebih dahulu, jadi Yang Nuan mungkin akan mati. Tang Zichen memiliki keengganan yang mendalam saat memikirkan Yang Nuan di dalam. Fenger, ini hanya batu kenangan, Yang Nuan telah lama meninggal di era yang benar-benar kuno, ini adalah kenangan, mimpi virtual, kita bisa belajar dalam mimpi tapi kita tidak bisa menganggap serius mimpi itu. Petik 2. Saya tahu. Lalu bagaimana rencanamu selanjutnya? Tang Zichen berkata, saya tidak dapat membiarkan orang tahu bahwa saya sangat kuat sekarang, saya hanya dapat menggunakan identitas lain, misalnya, di era ini, 100 tahun yang lalu ada orang yang sangat terkenal, yang dikenal sebagai Dewa Perang Yang Tian, saya akan muncul sekarang sebagai Dewa Perang Yang Tian dan memberitahu orang-orang di dunia ini bahwa 100 tahun yang lalu, Dewa Perang Yang Tian yang hilang, masih hidup. Lalu apa? Kemudian Dewa Perang Yang Tian memerintah dunia, dan kemudian setelah itu, Dewa Perang Yang Tian mengambil Tang Zichen sebagai muridnya dan meminta Tang Zichen untuk membantunya mengelola dunia atas namanya. Puff, istri guru itu tidak bisa menahan tawa. Jangan tertawa, itu satu-satunya cara agar orang tidak curiga. Dan kemudian, setelah aku mengelola dunia ini atas namanya, aku dapat meminta orang terkuat di dunia ini mengajari kita dalam pelatihan seni bela diri. Itu sempurna, bukan? Bukan itu. Kedengarannya sempurna. Kalau begitu mari kita lakukan. Tang Zichen memberitahu Siling tentang idenya. Siling setuju, dan kemudian Siling memberi Tang Zichen kemampuan transformasi.
Tang Zichen tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki tua pucat dengan rambut putih, janggut, semua rambut di tubuhnya, dan kerutan di wajahnya terlihat sangat-sangat tua, seperti dia akan mati. Fenger, Sensei berteriak sedikit tidak percaya. Sensei, kata Tang Zichen dengan suara tua. Ah, bahkan suaramu setua ini. Oh, aku benar-benar setua itu sekarang. Ini bukan make up, ini transformasi. Baiklah, Dewa Perang, Yang Tian, telah dibangkitkan. Aku harus mencari orang terkuat di dunia. Bagaimana dengan saya? Kamu hanya akan terus tinggal di sini, dan kamu bahkan tidak bisa berada di dekatku sampai Tang Zichen diterima sebagai murid oleh Dewa Perang. Tapi membosankan bagiku berada di sini sendirian. Kalau begitu pergi ke Tai Desolate Forest Power, kamu juga bisa berlatih sendiri, atau pergi cari kakak seniormu dan yang lainnya. Lupakan saja, aku lebih suka berpetualang sendirian, Windy, maka kamu harus bergembira. Bagus. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang. Kecepatannya saat ini masih cepat, tidak berlebihan seperti sebelumnya. Sehari kemudian, Tang Zichen berdiri di depan pintu sebuah keluarga yang hancur. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri, keluarga yang saya sebenarnya telah jatuh jauh dari kasih karunia sekarang. Tentu saja, Tang Zichen sekarang kembali ke keluarga asli Yang Tian sebagai Dewa Perang, Yang Tian. Setelah Yang Tian menghilang 100 tahun yang lalu, keluarga Yang Tian mulai menurun. Orang-orang apa? Seorang anggota keluarga keluar dan berkata. Tang Zichen berkata, sungguh anggota keluarga yang kasar, tidak heran dia jatuh sejauh ini. Pada saat ini, seorang pemuda keluar, melihat hantu tua dan berkata, di mana hantu tua yang berani datang ke rumah saya dan mengemis. Tang Zichen menamparnya ke tanah dan memarahinya, benar-benar hari yang menyedihkan bagi keluarga yang saya untuk memiliki keturunan yang tidak layak, bukankah keluarga yang saya memiliki putra atau putri yang baik? Celakalah, celakalah. Pria itu memanjat dan menggerutu, siapa kamu dan mengapa kamu menyebut dirimu Yang Tian? Yang Tian adalah tuan kekaisaran keluargaku, beraninya kamu menghina tuan kekaisaran keluargaku. Tang Zichen menamparkan tamparan lain dan memarahi, kekasaran seperti itu di depan pangeran kekaisaran, hati-hati aku mengusirmu. Apa katamu? Kamu adalah Grand Master Jantianku. Omong kosong. Ini tidak mungkin, kakekku sudah mati, jika tidak, dia hampir berusia 200 tahun. 200 tahun. Saya tidak pernah menyangka waktu akan berlalu begitu cepat, saya hampir 200 tahun. Tang Zichen bergumam pada dirinya sendiri. Pria itu agak bodoh, apakah itu benar-benar kakeknya? Ya Tuhan, ini sangat indah. Apakah dia masih hidup? Tang Zichen membentak dengan keras, jangan beritahu aku kembali. Ya, Tuan Kekaisaran. Pria itu buru-buru berlari, berteriak sambil berlari, kakek, Tuan Kekaisaran sudah kembali, Tuan Kekaisaran sudah kembali. Berlari ke ruang tamu, seorang lelaki tua yang sama pucatnya memarahi, apa yang membuatmu panik, ini siang bolong, siapa yang ingin kamu takuti sampai mati? Kakek, ini benar-benar Tuan Kekaisaran, dia belum mati. Kamu cucu yang tidak layak mengolok-olok kakekmu. Itu benar. Pada saat itu, sebuah suara lama terdengar dari pintu, Firetut. Di aula utama, lelaki tua itu melihat ke pintu dan tertegun. Itu karena lelaki tua yang berdiri di pintu masuk itu sebenarnya yang dia ingat dari masa kecilnya, kakek. Hanya saja, penampilan kakek sudah banyak berubah dari yang dia ingat, dia jelas pucat dan tua. Kakek, apakah ini benar-benar kamu? Firetut. Tang Zichen berjalan ke aula utama, membelai rambut putih lelaki tua itu dan berkata, aku tidak pernah mengira cucu penyelamat lututku, Firetut, sekarang akan mati karena usia tua. Kakek, wosh. Pria tua itu berlutut dan memeluk paha Tang Zichen dan terisak. Saat ini, Tang Zichen mewarisi ingatan Yang Tian, tapi tentu saja, tidak perlu mengatakan bahwa penampilan Yang Tian sama sekali tidak palsu. Menangis kakek. Orang tua itu tampak menangis sangat sedih ketika dia masih kecil, dia berada di sekitar kakeknya setiap hari, sampai suatu hari dia menghilang. Sekarang 100 tahun yang lalu, ketika dia melihat kakeknya lagi, dia sendiri sudah berumur 100 tahun.
Firetut, bangun, kamu juga sudah tua, jaga dirimu. Kakek, pria tua itu masih memanggil kakeknya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Pria yang berdiri di sampingnya juga bermata merah, seolah adegan itu mengharukan. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam. 100 tahun tanpa kembali, keluarga yang saya telah jatuh sejauh ini, saya yakin beberapa putra dan putri saya itu telah pergi. Orang tua itu berkata kakek ayah saya, dan paman saya dan yang lainnya, semuanya telah pergi, dan sekarang keluarga ini, generasi cucu, hanya saya dan Firelix yang masih hidup. Wah, apakah Firie juga mati? Tang Zichen bertanya. Orang tua itu mengangguk dan berkata, mati. Tang Zichen berkata, saat itu, mata api adalah cucu Anda yang paling berbakat, dengan segala hak, dia seharusnya tidak mati begitu cepat. Keluarga yang saya, seharusnya tidak begitu kesepian, tidak peduli apapun, dia bisa melakukannya, menjadi penerus keluarga yang saya. Kakek ini tidak terlalu bagus untuk dikatakan. Mengatakan. Saat itu, ketika mata api menikahi menantu perempuan yang cantik, paman yang lian, yang naksir menantu mata api, bersandar pada kekuatannya dan menajiskannya. Hal ini menyebabkan mata api meninggalkan yang keluarga dan bersumpah untuk tidak menjadi anggota keluarga yang kami lagi. Dengan cara ini, keluarga yang kami melarikan diri dari cabang, dan saya kemudian mendengar bahwa mata api pergi untuk tinggal di kota perbatasan yang jauh. Hanya saja, dia telah lama terbunuh, tetapi sebelum dia meninggal, Fire Eyes memiliki seorang putra. Ketika kami mengirim orang untuk mencarinya, kami tidak dapat menemukan keturunan Firie. Ho, sungguh hari yang menyedihkan bagi keluarga yang saya. Putra tidak berbakti yang lian melakukan hal seperti itu, kata Tang Zichen dengan sedih. Tentu saja Tang Zichen merasa sedih karena dia telah mendapatkan ingatan yang tian, dan banyak hal yang terasa seperti dia telah mengalaminya. Kakek, aku tidak mengira kamu masih hidup. Bagus, sekarang kami memiliki harapan untuk keluarga yang lagi. Tang Zichen bertanya, apakah ada orang jenius di keturunan keluarga yang kita hari ini? Ah, ini. Pria tua itu tertegun, lalu dia sibuk menunjuk pria di sebelahnya dan berkata, kakek ini cucuku, namanya Yang Yao, bakatnya bagus, dia saat ini paling berbakat di keluarga yang kami. Tang Zichen menatap pria itu dan menghela nafas. Pria seperti itu, tapi dia yang paling berbakat dari keturunan keluarga yang saya. Sedih hore, sedih hore. Kakek ini, baiklah, kamu pergi mengumpulkan semua orang di keluarga di sini. Ya. Tang Zichen pertama kali mengadakan pertemuan keluarga. Keluarga yang ini, yang masih dilihat Tang Zichen, hanya memiliki 2 cucu, yang dijuluki gigi api dan bibir api. Cucu lainnya bernama mata api, yang paling berbakat saat itu, tetapi telah melarikan diri, dan keturunannya sekarang tidak ada di manapun ditemukan. Pada pertemuan keluarga, keturunan keluarga yang melihat Tang Zichen, semuanya menangis, tidak tahu apakah harus tersentuh atau gembira. Kakek yang telah menjadi legenda keluarga mereka tiba-tiba kembali. Setiap keturunan yang keluarga tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah legendaris pangeran kekaisaran. Jangan semua menangis, sekarang aku kembali, tapi aku tidak yakin berapa lama lagi aku bisa hidup. Bagaimanapun, setiap hari aku hidup, aku akan merevitalisasi keluarga yang saya. Saya tidak yakin berapa lama aku akan bisa hidup, tapi aku yakin aku akan bisa melakukannya setiap hari aku masih hidup. Namun, keturunan Fire Eye harus dibawa kembali. Ya, kakek. Gigi api dan bibir api sibuk menganggukkan kepala. Fire Tooth berkata, kakek, jangan khawatir, aku akan segera mengirim seseorang ke kota soliter untuk menemukannya. Alis Tang Zichen berkerut, kota soliter. Bukankah ini kota tempat yang Nuan menjadi tuannya? Saat itu, Fire Eyes cucuku yang membawa istrinya ke Lonely City. Ya, kota gurun tunggal jauh dari sini, dan mata api pasti membenci keluarga, jadi itu jauh sekali. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, teriakan datang dari langit, yang tanduk, keluarlah. Pria tua bernama Firetut itu sangat marah. Tang Zichen berkata, apa yang terjadi?
Kakek itu seseorang yang dikirim oleh tuan kota. Saat ini kota pengamatan ini, keluarga yang kita bukan lagi tuannya. Tuan kota adalah orang kuat bernama Bai Feng selesai. Dia adalah pembangkit tenaga ahli alam penguasaan yang hebat. Di langit di luar, suara itu terus berteriak, keluarga yang, jika kamu tidak keluar, awasi aku untuk menggali kuburan kakekmu yang Tian. Kakek pria di langit di luar itu adalah putra tuan kota, dan dia selalu menggertakku. Tang Zichen segera menggerakkan tubuhnya dan menghilang dari pertemuan keluarga, muncul di langit. Seorang pria paruh baya di langit tertegun. Kamu siapa? Tang Zichen berkata, apakah kamu yang menindas cucuku? Siapa cucumu? Mencari kematian. Tang Zichen tidak peduli dengan omong kosong dan menamparkan telapak tangannya. Wow, seluruh tubuh pria paruh baya itu langsung dibariskan menjadi biskuit terkompresi. Biskuit tubuh melayang turun dari langit. Di tanah keturunan keluarga yang tercengang, Tuan Tai begitu kuat. Tang Zichen akan menguasai dunia, mari kita mulai dengan menguasai kota pengamatan ini. Kakek, dia cucu penguasa kota, Bai Feng selesai, tapi Bai Feng selesai adalah dunia ini 30 terkuat. Tang Zichen mendengus, kalian mengirimiku surat untuk Bai Feng selesai sehingga dia bisa datang mengambil tubuh putranya. Ya, baiklah, mari kita lanjutkan rapatnya. Tang Zichen terus duduk untuk rapat. Di Lookout City, mansion penguasa kota. Tuan kota ini buruk, Bai Wuji sudah mati. Apa katamu? Tuan muda Bai Wuji sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Keluarga yang baru saja mengirim surat kepadamu, dan dikatakan bahwa kamu harus pergi ke keluarga yang untuk mengambil tubuh Bai Wuji. Keluarga yang mana? Itu benar, itu keluarga yang Dewa Perang Yang Tian. Dewa Perang Yang Tian, aku sial kalahkan, pergi dan lihat apa yang terjadi kali ini, jangan salahkan aku karena memusnahkan kelompok sampah keluarga yang itu, jika bukan karena prestise Dewa Perang Yang Tian masih ada di sana saat itu, karena takut dibicarakan, saya akan memusnahkan keluarga yang berkali-kali. Tuan kota dari kota pengamat angin, Bai Feng selesai, segera terbang ke keluarga yang dalam api, dia tampaknya tidak percaya bahwa putranya telah mati, karena tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat membunuh putranya, yang terkuat dari kelompok itu, sampah di keluarga yang hanyalah master sekte awal, dan putranya adalah master sekte perantara. Beraninya kamu mempermainkanku, keluarga yang ini caramu mencari kematian. Bai Feng selesai dengan marah. Yang Jiao, dan semua sampah keluarga yang keluar. Saat Tang Zichen sedang mengadakan pertemuan keluarga, teriakan lain datang dari luar, benar-benar meneriakkan semua sampah keluarga yang. Kakek ini adalah City Master of Lookout City, Bai Feng sudah selesai. Viritut berkata kepada Tang Zichen. Kakek, selesai. Bai Feng terlalu sombong. Pada saat ini, di udara luar orang-orang di sekitar Bai Feng selesai sibuk berteriak, Tuan kota, lihat ke tanah. Bai Feng selesai melihat ke tanah di luar balai keluarga yang, mayat yang telah ditampar biskuit tergeletak di tanah. Tuan kota, mayat itu, ditampar ke sebuah plakat terlihat seperti Tuan muda Bai Wujiah. Bai Feng selesai segera terbang ke bawah dan berdiri di samping mayat yang diratakan itu, dan meskipun itu diratakan dan kepalanya diratakan, berubah dari 3 dimensi menjadi datar, dia masih mengenali mayat itu sebagai putranya, Bai Wuji. Bai Feng selesai mendesis, lalu matanya memerah, dia berpikir bahwa pecundang dari keluarga yang hanya membodohinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan benar-benar mati di sini. Pada saat itu, semua orang keluarga yang juga berlari keluar dan berdiri di pintu masuk aula utama, melihat Bai Feng selesai. Bai Feng selesai menggertakkan giginya, melirik kerumunan dengan mata merahnya, dan berkata, hari ini tidak ada satu orang pun dari keluarga yang akan hidup. Ya. Pada saat itu, sebuah suara lama terdengar, dan kerumunan di pintu masuk aula utama membuka jalan, dan sosok Tang Zichen muncul di pintu masuk aula utama. Ketika Bai Feng selesai melihat Tang Zichen, alisnya berkerut, dia belum pernah melihat Dewa Perang Yang Tian yang legendaris, tetapi di dalam dia merasa bahwa orang ini kuat. Kamu siapa?
Tang Zichen tidak membalas. Bai Feng selesai dan berkata, lalat di tanah yang aku pukul sampai mati itu adalah putramu kan? Kamu memukulnya sampai mati. Bai Feng selesai menggigit giginya dan berkata, ya, hahaha, bagus, sangat bagus, aku belum pernah semarah ini selama bertahun-tahun. Tang Zichen mendengus dengan jijik, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku hari ini, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kematian. Di mana Bai Feng Yuan mendengarkan kata-kata Tang Zichen, dia tiba-tiba melemparkan tangannya dan tombak perak terbang ke arah Tang Zichen. Ranah sejati Tang Zichen secara alami lebih rendah dari Bai Feng selesai, tetapi Tang Zichen saat ini 100.000 kali lebih kuat, dan meskipun apa yang dia keluarkan bukanlah kekuatan seorang Grandmaster, tetapi hanya kekuatan tingkat menengah, Grandmaster itu masih sangat kuat. Sosok Tang Zichen bergerak, dan pada saat berikutnya, tombak White Phoenix dipegang di tangan Tang Zichen. Ah! Tubuh Bai Feng selesai bergetar hebat, sepertinya tidak percaya bahwa hanya ada 10 orang di benua ini yang bisa dengan mudah mengambil tombaknya. Tang Zichen melihat tombak di tangannya, lalu meremasnya dengan tangannya, dan itu hancur berkeping-keping. Apa? Bai Feng selesai dengan kejutan lain, tombak panjang yang begitu kuat dihancurkan olehnya. Tang Zichen bertanya, anak muda, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk menyerah kepada saya, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Kamu, siapa kamu? Salah satu bawahan keluarga yang sedang sibuk berkata, Bai Feng selesai, ini adalah master kekaisaran keluarga yang kita, Dewa Perang Yang Tian yang terkenal saat itu, kenapa kamu tidak berlutut? Apa kamu Dewa Perang Yang Tian? Tang Zichen berkata, maaf Anda kehilangan kesempatan. Sosok Tang Zichen bergerak dan dalam sekejap mata, dia muncul di samping Bai Feng selesai dan mengangkat lehernya. Senior menyelamatkan hidupku, aku bersedia menyerah padamu. Di ujung 1000 keping emas, Bai Feng selesai dengan susah payah. Tang Zichen, sekarang di tengah menggunakan seorang pria, meletakkan Bai Feng selesai. Anggap kamu sebagai orang yang berpengetahuan. Fase. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Bai Feng selesai bersujud. Bai Feng selesai, kamu segera mengirimkan pengumuman kepadaku sekarang, mengatakan bahwa aku kembali ke dunia dan kamu bersedia menjadi bawahanku. Ya, kamu bisa membawa anakmu bersamamu. Bai Feng selesai berjalan pergi dengan plakat daging putranya di tangannya tepatnya. Bai Feng selesai tidak berani marah, reputasi agung Dewa Perang telah tak terkalahkan 100 tahun yang lalu, jadi untuk bergegas keluar lagi, siapa dia, Bai Feng selesai. Dalam sebulan, berita tentang Dewa Perang, Yang Tian, keluar dari sungai dan danau menyebar ke seluruh pedesaan. Saat ini, di restoran pedesaan tertentu. Ketika istri guru Tang Zichen mendengar orang lain mendiskusikan bahwa Dewa Perang, Yang Tian, belum mati dan telah kembali ke keluarga, istri guru Tang Zichen tersenyum sedikit, Fenger, apakah kamu baik-baik saja? Istri guru ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak dapat keluar dari bibirnya. Dia selalu merasa seolah-olah dia telah lama berpisah dari Tang Zichen dan ingin pergi kepadanya, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Tentu saja, pada saat ini, di kota lain, seorang wanita cantik bergumam, Dewa Perang Yang Tian tidak mati. Wanita ini tidak lain adalah Yang Nuan. Seluruh tubuh Yang Nuan tercengang saat mendengar berita ini. Yang Nuan tidak pernah melupakan seseorang, dan itu adalah kakek-kakeknya, Dewa Perang Yang Tian. Oleh karena itu, Yang Nuan sudah tahu sejak kecil bahwa kakeknya adalah salah satu anak dari keluarga yang melarikan diri, dan kakek-kakeknya adalah Dewa Perang Yang Tian, kakek Yang Nuan, serta ayah Yang Nuan, dan dirinya sendiri, merasa sangat bangga setiap kali dia mengingat martabat leluhurnya Yang Tian 100 tahun yang lalu. Kakek Tai, kamu bahkan tidak mati, kamu bahkan tidak mati. Yang Nuan sangat senang. Seseorang datang. Bawahan ada di sini. Aku akan meninggalkan kota soliter akan menjadi kota tanpa tuan, maaf aku bukan lagi tuan kota ini, kata Yang Nuan. Ah, tuan kota, mengapa?
Orang-orang di kota ini masih menunggumu untuk melindungi mereka. Kota soliter berada di pelosok benua dan sering diserang oleh binatang buas. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada orang-orang di sini? Yang Nuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir akan ada orang lain yang akan menjadi penguasa kota ini. Saya harus kembali. Kembali. Ya, saya akan membawa kakek saya, dan kursi arwah ayah saya, kembali ke keluarga saya untuk menemukan leluhur keluarga saya. Tuan Kota, beranikah aku bertanya siapa leluhur keluargamu? Dewa Perang mengangkat langit. Apa? Desas-desus baru-baru ini tentang orang hebat perang, Yang Tian adalah leluhur keluargamu. Tepat sekali, kata Yang Nuan dengan wajah bangga. Di kota pengamat angin yang jauh, Tang Zichen melihat ketiga guru leluhur di aula utama, yang adalah orang tua tetapi mereka adalah junior sebelum Tang Zichen. Memberi penghormatan kepada senior Yang Tian. Ketiga lelaki tua itu memberikan penghormatan dengan hormat. Kalian bertiga, kalian adalah Yun He, Wang Zong, dan Guo Dangchun yang berada di peringkat 10 besar di benua ini hari ini. Tepat. Tidak buruk, aku pernah mendengar tentang ketiga nama itu saat itu, tapi saat itu, kamu baru berusia 20-an. Sungguh suatu kehormatan bagi senior untuk mengenal kami. Tang Zichen berkata, kalian bertiga ada di sini hari ini, kalian berencana untuk menyerah padaku, kan? Tepat sekali, saya dengar senior, yang ingin menyatukan benua kami sangat mendukung senior. Mengapa? Benua ini, bertahun-tahun yang lalu awalnya adalah sebuah kerajaan besar, tetapi sekarang kekaisaran tidak ada lagi. Setiap kota, masing-masing mengatur dirinya sendiri secara terpisah, benar-benar bukan berkah bagi 10.000 orang, jika bisa disatukan kembali menjadi satu. Itu akan menjadi berkah bagi 10.000 orang. Sayangnya, tidak ada yang mampu mengelola semua kota sebagai satu selama berabad-abad dan sekarang senior telah keluar untuk memimpin masalah ini. Kami pasti akan memberikan dukungan penuh kami. Tang Zichen mengangguk, baiklah, 8 dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas di benua ini telah menyerah kepadaku, hanya tersisa 2. Jika keduanya juga menyerah kepadaku, maka sebuah kerajaan baru akan didirikan. Sayang sekali keduanya, Long Black Sun dan Lian Fish, takut mereka tidak akan menyerah padamu. Long Black Sun adalah benua ini, saat ini diakui sebagai nomor 1 di dunia, Lian Fish diakui sebagai nomor 2 di dunia. Mereka berdua, masing-masing menempati 2 kota dengan populasi terbesar, tanah paling subur, dan talenta paling menonjol, kota Bumi Kuning dan kota Matahari India. Bagaimana mungkin mereka menyerah kepada Anda? Tang Zichen mendengus, bantu aku menyampaikan pesan, dalam waktu sebulan aku akan mengundang Chang Blackie dan Lian Fish untuk bertarung sampai mati di Danau Suanjin. Mendengar Tang Zichen mengatakan duel sampai mati, tubuh semua orang gemetar. Ya, setelah Tang Zichen memusnahkan dunia ini, 2 yang terkuat Tang Zichen akan hampir menyatukan dunia, dan kemudian Tang Zichen akan dapat mengirim orang untuk dengan mudah memusnahkan kelima alien itu. Awalnya, Tang Zichen bisa mengirim orang untuk memusnahkan alien sekarang, namun, Tang Zichen selalu menunda-nunda karena Tang Zichen tidak ingin Yang Nuan mati di dalam. Jika tidak ada Yang Nuan di alien, Tang Zichen adalah takut dia akan mengirim 10 orang terkuat itu untuk memusnahkan alien. Aduh, Yang Nuan, Yang Nuan. Tang Zichen diam-diam menghela nafas. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk. Tuan Kekaisaran, kami memiliki tamu dari keluarga Yang, seorang wanita, dan dia bilang dia mencarimu. Mencariku? Biarkan dia masuk. Ya. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda dan cantik dengan tas di tangannya masuk, seorang wanita yang belum pernah dilihat oleh semua orang di keluarga Yang. Tidak ada yang tahu siapa itu. Tapi ketika Tang Zichen melihat wanita ini, dia terkejut, itu adalah Yang Nuan. Bagaimana Yang Nuan datang ke sini? Tang Zichen takut Yang Nuan akan melihat siapa dirinya, jadi Tang Zichen membuat dirinya tenang. Xuan Sun Yang Nuan, beri hormat kepada Master Kekaisaran. Kamu adalah, saya Yang Nuan, cucu dari Yang Ye. Mata api. Mata api persis nama panggilan kakekku, masukkan Xuan Sun untuk membawa kakekku, dan posisi roh ayahku pulang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Kekaisaran, kata Yang Nuan dengan mata basah.
Tang Zichen sedikit terkejut. Yang Nuan Enter adalah cucu dari dewa perang cucu mata api Yang Tian. Tidak heran Yang Nuan begitu kuat. Sepertinya memang ada genetika. Tang Zichen berkata, Yang Nuan, kemarilah, biarkan Tuan Istana diam. Yang Nuan berjalan ke sisi Tang Zichen. Tang Zichen mengulurkan tangannya yang pucat dan membelai wajah Yang Nuan. Yang Nuan, bagus, mata api benar-benar tidak mengecewakan kakek, cucu perempuan yang baik lahir, hahaha, keluarga yang saya, akhirnya seseorang mewarisinya, hahaha. Tang Zichen tertawa keras, tetapi di dalam dia tidak bahagia. Kakek, teriak Yang Nuan. Tang Zichen memeluk Yang Nuan dan berkata, nak, selamat datang di rumah. Memham. Yang Nuan mengangguk sambil menangis. Tang Zichen bertanya, cucu suanku yang baik, berapa umurnya tahun ini? Kembali ke Grandmaster, dia 29 tahun ini. 29, bagus, akhirnya putra atau cucu yang layak. Apakah kamu satu-satunya yang kembali? Ya, aku belum menikah. Oh, 29, masih muda juga, tidak perlu terburu-buru. Nanti aku akan memperkenalkanmu dengan seorang pemuda yang luar biasa, Tuan Tae. Tuan Kekaisaran, tidak perlu, kata Yang Nuan dengan menundukkan kepalanya yang memerah. Jangan khawatir, jika itu bukan yang terbaik, Master Kekaisaran tidak akan memperkenalkanmu sembarangan. Kembali ke Imperial Master, sejujurnya aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Tang Zichen berkata, bagaimana dengan orang lain? Dia tidak di sini. Maka kamu sebaiknya mendengarkan anak laki-laki yang aku perkenalkan kepadamu terlebih dahulu, namanya Bai Kuan, dia anak yang sangat hebat. Tang Zichen berkata dengan sedikit rona merah di wajahnya yang dulu, dia merasa sedikit tidak tahu malu pada dirinya sendiri. Bai Kuan adalah nama identitas Tang Zichen di dunia ini. Pada saat itu, Yang Nuan kaget, kamu bilang siapa namanya? Kuan Putih. Kuan Putih. Kebetulan sekali. Yang Nuan sedikit tidak percaya, dan sibuk bertanya, Tuan Tai, di mana Bai Kuan yang kamu bicarakan? Ini seperti kota yang sepi. Apa? Yang Nuan terkejut. Pemuda ini, dia sangat baik, aku sangat mengaguminya. Aku akan mengambilnya sebagai muridku, aku bisa kembali hidup kali ini berkat bantuan Bai Kuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang Nuan bertanya-tanya untuk pertama kalinya, apakah dia dan Tang Zichen dilahirkan ditakdirkan untuk memiliki ikatan pernikahan? Tang Zichen tersenyum, tapi jangan terlalu cepat bahagia, Bai Kuan sudah punya istri dan keluarga, tapi menurutku itu bukan masalah. Oh, Yang Nuan sekarang cukup yakin bahwa Bai Kuan yang dibicarakan oleh Master Kekaisaran adalah Tang Zichen yang dia kenal. Baiklah, turun dulu, aku akan menyuruh pelayanku mengatur halaman terakhir untukmu dan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kepala keluarga yang baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kata-kataku masih tidak masuk hitungan? Ya, Yang Nuan mengangguk dengan gembira dan menatap Tuan Kekaisaran dengan rasa terima kasih. Yang Nuan adalah master sekte tingkat menengah dan kepala keluarga yang saat ini, gigi api, hanyalah master sekte awal, begitu tua, sudah waktunya untuk pensiun. Tang Zichen memperhatikan punggung Yang Nuan saat dia berjalan keluar. Tang Zichen menghela nafas, betapa cantiknya, benar-benar membuat hati suamiku berdebar. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, bahkan jika dia sudah sangat tua sekarang, Tang Zichen masih memiliki keinginan untuk memiliki saat dia melihat sosok Yang Nuan. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, saat aku berubah kembali, aku pasti akan memiliki kecantikan yang menakjubkan. Namun, suara lain di dalam Tang Zichen mengingatkannya bahwa Yang Nuan adalah spesies yang berbeda, dan tiba-tiba Tang Zichen menjadi sangat tertekan. Tang Zichen duduk sendirian di ruang meditasi dan menutup matanya. Tang Zichen sekarang memiliki ingatan Dewa Perang Yang Nuan. Memanfaatkan kesempatan besar ini, Tang Zichen pasti harus mencari ingatan seni bela diri dari ingatan Yang Nuan, yang akan sangat bermanfaat bagi Tang Zichen. Tentu saja,
Manfaatnya tidak sebesar yang diharapkan. Mereka yang berpikir bahwa memiliki ingatan Yang Tian akan segera membuatnya seperti Yang Tian benar-benar omong kosong. Ini hanya memberitahu Tang Zichen tentang pengalaman Yang Tian sebelumnya. Dia lagi pula. Begitu banyak wawasan seni bela dirinya telah mati dengan kematian jiwanya sendiri. Meskipun manfaatnya tidak sebesar yang dia pikirkan, manfaatnya sudah besar. Jadi, untuk beberapa waktu sekarang, setiap kali Tang Zichen punya waktu, dia duduk dan mencari ingatan Yang Tian dengan benar. Selain itu, Tang Zichen telah memahami dengan jelas tingkat kedua dari Dao Bela Diri, yang berarti bahwa Dao Bela Diri Tang Zichen tidak ada habisnya, dan dia telah memahaminya ke tingkat yang lebih dalam. Jadi jika Tang Zichen bertarung melawan Yang Nuan lagi, dia mungkin tidak akan kalah dari Yang Nuan. Tanpa sadar, 1 bulan lagi berlalu. Hari di mana Tang Zichen mengundang 2 ahli terkuat di dunia, Long Blackie dan Lian Fish untuk berduel di Danau Suan Jin telah tiba. Duel yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengguncang seluruh benua. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama dan berkata kepada Yang Nuan, "Ayo pergi, saatnya pergi ke Danau Suan Jin." Yang Nuan bertanya, "Grandmaster, apakah Anda benar-benar mampu mengalahkan mereka berdua? Mereka adalah yang pertama dan kedua di dunia." "Yah, aku kebanyakan akan membunuh keduanya hari ini." Yang Nuan memandang Pangeran Kekaisaran dengan penuh semangat dan Yang Nuan merasa bahwa nada pengungkapan tak terlihat Pangeran Kekaisaran benar-benar sombong. Tang Zichen segera memeluk Yang Nuan dan terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat. Yang Nuan tertegun, orang tingkat apa yang bisa begitu cepat. Dalam beberapa jam Tang Zichen tiba di Danau Suan Jin. Danau Suan Jin sudah penuh sesak dengan orang. Saat ini, di salah satu tepi Danau Suan Jin, 2 lelaki tua sedang berdiri bersama. Aku tidak percaya seberapa kuat Dewa Perang, Yang Tian itu. Meskipun dia terkenal 100 tahun yang lalu, kita sama terkenalnya sekarang, dan dia hanya sekuat kita sekarang. Long Black dikatakan. Tapi bagaimana jika dia benar-benar telah melampaui ranah leluhur? Lian Yu berkata dengan cemas. Semua masih dalam mood untuk menyatukan benua, melampaui alam Master Clan tidak begitu membosankan kan? Selain itu, dengan benua kita apakah begitu mudah untuk melampaui alam Master Clan? Bahkan jika kita melampaui alam Master Clan, kita telah meninggalkan benua ini. Aduh, semoga saja begitu. Jika kita kalah, kita akan segera tunduk. Tepat pada saat ini, seluruh kerumunan Danau Suan Jin gempar. Semua orang berteriak kegirangan, "Dewa Perang Senior! Dewa Perang Senior!" Semua orang mendongak untuk melihat seorang lelaki tua membawa seorang wanita perlahan terbang dari langit. Itu adalah Tang Zichen dan Yang Nuan. Saat mereka terbang ke tepi Danau Suan Jin, Tang Zichen melepaskan Yang Nuan, yang sibuk terbang ke tanah sementara Tang Zichen berdiri di atas Danau Suan Jin. Suara lama Tang Zichen terdengar, "Long Blackie, Lian Fish, keluarlah." Mendengar panggilan Tang Zichen, putra hitam panjang dan ikan lian sibuk terbang keluar dan juga berdiri di langit di atas Danau Suan Jin, menarik perhatian semua orang. Tang Zichen memandangi 2 lelaki tua di depannya dan tersenyum. "Putra hitam panjang, ikan lian, ya. Senior Yang Tian, kamu mengundang kami untuk datang ke duel hari ini," kata Long Blackie. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini bukan duel, ini duel sampai mati." "Senior Yang Tian, sebagai senior tua, tidakkah menurutmu itu merendahkan untuk diganggu dengan kami para junior? Apa itu identitas? Yang aku tahu kalian berdua mencegah benua ini bersatu. Baiklah, aku akan bertanya lagi, bagaimana kalau menyerah padaku?" "Yah, di mana melihat apakah kamu bisa mengakali kami," kata Long Blackie. Tang Zichen membunuhnya. Long Blackie dan Lian Fish terkejut karena Tang Zichen terlalu cepat untuk bereaksi. Tampar. 2 tamparan keras terdengar. "Anda." Tang Zichen tertawa, "Jadi, yang disebut pertama dan kedua di dunia tidak lebih dari itu, dan kamu masih berani menghentikanku untuk menyatukan benua. Senior Yang Tian, kamu." Tampar. Tang Zichen menamparnya lagi, saat dia bergerak juga. Itu cepat, jadi tidak mungkin untuk mengelak. Itu adalah tamparan di wajah ikan lian, dan dalam satu gerakan, kepalanya bengkok.
Kamu juga sudah tua, tidak apa-apa jika kamu hidup beberapa tahun lebih sedikit, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Tang Zichen mengeluarkan kekuatan penuhnya, membunuh Chang Blackie dan Lian Fish di tempat. Tubuh mereka dipecah berkeping-keping oleh Tang Zichen dan tumpah ke danau Suanjin, menjadi santapan lezat di mulut ikan. Wow, orang-orang di sekitar danau Suanjin semuanya kagum, tidak menyangka bahwa mantan dewa perang, Yang Tian, yang begitu kuat dan haus darah, mengira dia akan mengampuni keduanya dan kemudian membuat mereka tunduk, tetapi dia akhirnya menembak mereka langsung mati. Tepukan di punggung ini membuat semua orang merasakan rasa takut dan keagungan yang tak dapat dijelaskan terhadap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Tuan-tuan, Chang Heizi dan Lian Yu sudah mati, mulai sekarang, benua ini bersatu, dan semua kota bukan lagi raja mereka sendiri. Mulai sekarang, benua ini bersatu, dan semua kota menjadi satu, tidak lagi di bawah raja mereka sendiri. Semuanya berada di bawah administrasi Kekaisaran Pusat, yang disebut Kekaisaran Yang Tian, dan saya akan menjadi raja pertama Kekaisaran Yang Tian. Namun, saya sibuk dengan kultivasi saya, jadi saya akan apakah cucu perempuan saya, dan murid saya Baikuan, mengelolanya atas nama saya, apakah Anda semua mendengarnya?" "Ya, Raja." "Baiklah, mari kita semua kembali." Tang Zichen terbang ke tanah, mengambil Yang Nuan, dan terbang lagi. Yang Nuan merasa agak aneh, pangeran kekaisaran selalu memeluknya, tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa, pangeran kekaisaran pasti mencintainya sebelum memeluknya dan kembali bersama, lagi pula, seorang wanita yang kosong secara emosional, pasti sedikit canggung. Terbang menjauh dari langit, Tang Zichen berkata, "Yang Nuan, Baikuan mungkin akan kembali, izinkan saya mengatur agar Anda bertemu." "Oh, oke." Yang Nuan tersipu, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana dia dicium paksa oleh Tang Zichen di kota kesepian. Tang Zichen buru-buru menghubungi Siling senior. "Apa yang harus kita lakukan?" Yang Nuan masuk adalah keturunan Yang Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siling berkata, "Tang Zichen, kamu juga telah menyatukan benua sekarang, dengan kekuatanmu saat ini, siapapun dari kamu dapat membunuh Yang Nuan, terlebih lagi kamu memiliki ingatan Yang Nuan, kamu pasti telah memperoleh banyak hal, kekuatanmu yang sebenarnya adalah mungkin tidak kurang dari Yang Nuan, kamu dengan cepat membunuhnya, dan beberapa alien lainnya. Tetapi, Tang Zichen, apakah kamu jatuh cinta dengan Yang Nuan? Tidak ingin membunuhnya lagi?" "Senior Siling, bisakah kamu membiarkanku menghabiskan waktu bersamanya? Sebenarnya aku sangat menyukainya, aku ingin menghabiskan waktu bersamanya sebelum aku membunuhnya." "Oke. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh mereka, tapi dari tentu saja, saya akan mengatur agar beberapa alien lainnya dibunuh saat saya kembali. Yang Nuan hanyalah alien terlemah, tidak perlu khawatir sama sekali." "Tang Zichen, kamu... Tolong, Senior Siling, hari-hari baikku dengan Yang Nuan akan segera tiba. Sepertinya aku benar-benar bersamanya, mari kita bersama untuk sementara waktu. Aku tidak menyesal telah membunuhnya dengan cara ini, aku akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa ke hatiku." Hati Siling melembut dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu 5 tahun bersama." "Ah, hanya 5 tahun, 10 tahun oke. Kamu, jangan khawatir, 10 tahun Yang Nuan tidak akan tumbuh banyak sama sekali, dia bahkan mungkin tidak dapat mencapai tahap akhir leluhur. Hanya Tang Zichen, aku berjanji padamu, tetapi kamu harus ingat, jika kamu tidak membunuh alien pada akhirnya, kamu tidak akan dapat meninggalkan batu kenangan ini hidup-hidup, jadi mari kita terjebak di sini selamanya." "Oke, aku tahu. Kalau begitu, bantu aku biarkan aku memiliki tubuh yang terpisah, ini tubuh asliku, dan tubuh Yang Nuan, lalu aku bisa menggunakannya untuk kedua tujuan, jadi Yang Nuan tidak akan curiga." Siling tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Tang Zichen sudah tahu bahwa dia telah menerima berkah dan bisa berubah menjadi 2 orang sekaligus, satu adalah Baikuan dan yang lainnya adalah Yang Tian. Tang Zichen bersemangat, dia kembali bersama Yang Nuan, dia sudah lama ingin memiliki Yang Nuan. Bab 1200. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. 10 tahun kemudian, di luar kota bawah tanah Pulau Bela Diri, air terjun tiba-tiba mengalir deras dengan aliran tubuh.
Setengah menit kemudian, Tang Zichen naik ke pantai dari genangan air di bawah air terjun. Segera setelah itu, yang lain bergegas turun dan kemudian naik ke pantai. Mereka adalah istri Tang Zichen, Yan Xingyi, adik perempuan Qin Ren, kakak laki-laki Xie Yong, kakak kedua Hao Zizu, kakak ketiga Xia Chengsheng, kakak keempat Aju, kakak kelima Ling Xuan, kakak keenam Zhao Jian, dan teman-teman Tang Zichen, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Li Xuaner, Sangguan Rou, Liu Xiangyun, Qi Sueyun, Xiao Meng, dan 18 lainnya. Di mana tidak ada seorang pun di sana sekarang, 18 orang muncul tiba-tiba. Masing-masing wajah mereka sedikit pucat, lagi pula, tubuh mereka telah diawetkan di batu memori Dungeon selama 10 tahun, dan dalam 10 tahun ini, tubuh mereka tidak sepenuhnya berubah, hampir semuanya, menjadi sedikit lebih tua tentu saja, dibandingkan 10 tahun yang lalu, semua orang hampir 2 atau 3 tahun lebih tua. Liu Yue bersenandung, sial, kita telah memasuki batu ingatan, tubuh kita diawetkan dalam batu ingatan itu juga akan bertambah tua Ya, aku merasa seperti 3 tahun lebih tua daripada ketika aku memasuki batu memori 10 tahun yang lalu. Aku tidak ingin menjadi tua, teriak Wang Xing. Su Meiqian berkata, baiklah, kita telah menghabiskan 10 tahun di batu memori, waktu disinkronkan dengan dunia luar juga telah menghabiskan 10 tahun, tidak normal jika tubuhmu menjadi beberapa tahun lebih tua. Itu bagus bahwa memori stone tidak membuat tubuhmu membusuk, itu hanya sesuai dengan tingkat pertumbuhan aslimu. Lagi pula, saya sudah berada di sana selama 10 tahun, melihat diri saya sendiri dan merasa aneh, saya benar-benar tidak ingin keluar, saya menikah dan memiliki seorang putra di batu kenangan, dan sekarang saya keluar, saya telah meninggalkan mereka, putra dan istri saya semua hancur seperti mimpi. Tuhan, saya sangat sengsara, kata Yang Yijian dengan air mata mengalir di wajahnya. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya kembalilah ke kenyataan. Istri guru Tang Zichen bertanya, Fenger, kamu baik-baik saja? Oh, saya baik-baik saja. Aku senang kamu baik-baik saja, aku khawatir kamu terlalu banyak menggunakannya untuk kebaikanmu sendiri. Haha, aku tidak mau. Kakak Xieyong berkata, Kakak Feng, hasil ini juga yang terbaik, bukan? Tang Zichen menghela nafas, ya, hasil ini adalah yang terbaik, apa yang bisa lebih baik dari hasil ini? Tang Zichen memandang Yang Yijian, yang tampaknya sangat kesakitan saat ini. Tang Zichen berjalan dan menepuk bahu Yang Yijian dan berkata, aku menamparmu, kamu seharusnya tidak menyimpan dendam padaku. Yang Yijian menoleh seolah-olah dia marah dan mengabaikan Tang Zichen. Kamu benar-benar marah. Wang Xing berkata kepada Yang Yijian, Yijian, Zichen juga melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Itu benar, pada awalnya, Zichen sudah memberitahu semua orang bahwa kita akan tinggal di dalam selama 10 tahun, kita bebas mencari wanita dan menikah, tetapi tidak pernah punya anak. Kamu, jangan dengarkan, sekarang baiklah, begitu kita keluar, bagaimana kamu menebang anak itu, kata Liu Yue. Adik perempuan Tang Zichen berkata, putra itu juga hanya khayalan, pikirkanlah. Yang Yijian dengan susah payah berkata, aku tidak bisa, Tong Tong, aku sangat merindukanmu. Tong Tong adalah putra Yang Yijian dengan seorang wanita di batu kenangan, dan pada saat dia keluar, dia berusia 7 tahun, jadi perasaannya tidak dalam. Sekarang tiba-tiba entah dari mana, tidak ada bedanya dengan menelantarkan istri dan anak-anak, sungguh menyakitkan. Pada awalnya, Tang Zichen telah mengatakan kepada semua orang untuk mengambil istri sebanyak yang mereka inginkan, tetapi tidak pernah sebelum kemunculan Yang Yijian pada saat ini, semua orang telah mengetahui betapa benarnya Tang Zichen. Liu Yue berkata, Yijian, percuma kamu menangis, siapa yang menyuruhmu melahirkan di batu kenangan? Oh, aku juga tidak mau, aku hamil secara tidak sengaja. Tang Zichen menepuk bahu Yang Yijian dan berkata, terlepas dari apakah Anda menyalahkan saya atau tidak, saya akan menarik Anda keluar. Saya mengatakan bahwa saya akan membawa semua orang keluar hidup-hidup. Anda tidak bisa keluar karena Anda bisa, jangan keluarkan anakmu.
Yang Yijian berbicara dengan nada menggerutu, tetapi mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan menyimpan batu kenangan dan membiarkan saya hidup sampai saya mati di dalamnya. Itu sama seperti menjalani hidup saya untuk saya dapat memilih untuk menjalani hidup saya, kehidupan di dalamnya. Mengapa Anda harus mengganggu saya? Saya tahu, batu memori itu palsu, tetapi di mana jadi apa itu sama saja bisa hidup, tidak masalah apakah itu benar atau tidak lagi. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu menjadi bodoh, aku harus membiarkanmu kembali ke dunia nyata. Istri guru Tang Zichen berkata, semua orang tidak mengatakan apa-apa, ayo cepat dan cari tempat makan, kita belum makan dalam 10 tahun, kita mati kelaparan. Mendengar makanan itu, perut semua orang keroncongan. Tang Zichen segera membawa semua orang bersamanya dan menuju ke desa dunia. Tang Zichen tahu bahwa kedua lelaki tua itu, Lin Bai dan Jin Daois, takut mereka sudah mati. Benar saja, ketika Tang Zichen tiba di desa dunia, dia melihat dua kuburan, makam Lin Bai dan makam Jin Daofu, keduanya ditutupi dengan banyak rumput liar, dan tampak seperti berusia setidaknya 8 atau 9 tahun. Aduh, bagaimanapun juga kamu sudah mati, waktu itu benar-benar sisi terakhir. Senior Lin Bai, Senior Jin Daois, Tang Zichen datang terlambat ke pesta dan baru keluar dari batu kenangan hari ini. Istirahatlah dengan tenang kalian. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria paruh baya keluar. Beri hormat kepada semua senior. Pria paruh baya itu sibuk memberi hormat. Tang Zichen bertanya, kamu kembali ke senior, saya di sini untuk mengambil alih pekerjaan desa dunia. Lagi pula, desa dunia memiliki 3 batu memori. Setiap tahun, para murid dan siswa Akademi Seni Bela Diri dan 4 keluarga besar perlindungan pulau akan secara teratur datang ke sini untuk berlatih. Tidak ada yang mengatur bagaimana melakukannya. Nama saya Song Ao, kalian para senior bisa mengajari saya Song. Tang Zichen berkata, karena Anda adalah kepala desa baru di sini, mengapa Anda tidak membersihkan kuburan kedua teman lama saya? Mengapa begitu banyak rumput liar tumbuh di kuburan mereka? Kembali ke senior, saya telah membersihkan kuburan mereka setahun sekali di Qingming, jika tidak kuburan mereka tidak akan terlihat sejak lama jika mereka tidak dibersihkan selama 8 atau 9 tahun, ditutupi oleh rumput liar. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Mulai sekarang, menyapu kuburan mereka setahun sekali tidak cukup, setidaknya 2 kali. Ya, senior. Tang Zichen berkata, baiklah, kamu pergi ambil anggur dan makanan enak, saudara-saudariku lapar dan ingin makan. Bagus. Tang Zichen menyuruh mereka pergi makan sementara Tang Zichen berjongkok dan mencabut rumput liar di kuburan, semacam membersihkan kuburan Lin Bai dan Jin Dolf, dan akhirnya Tang Zichen membakar dupa. 2 jam kemudian, sebuah meja besar yang lezat telah disajikan. Kakak laki-laki Tang Zichen mulai makan, semuanya mati kelaparan. 10 tahun ini, mungkin karena batu ingatan menggunakan energi khusus untuk menjaga tubuh mereka tetap berjalan. Hanya Yang Yijian yang belum kembali dari dunia virtual, dan semua orang bisa mengerti, siapapun yang kehilangan putranya tidak akan tahan. Bersambung.